Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Luda dalam Bicara Bola ya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas lanjutan 8 besar Liga Champion yang mana berlangsung pada Jumat malam atau Sabtu dini hari, di mana pertandingan ini berlangsung antara tim sebejana dua klub Eropa terbaik Eropa, salah satu dari beberapa klub terbaik Eropa, yaitu FC Barcelona, melawan yang juga salah satu klub terbaik di Eropa, yaitu Bayern Munchen, di mana keduanya bertemu di partai 8 besar. Banyak pengamat mengatakan bahwa ini merupakan final kepagian ya, karena kita tahu Barcelona dan Bayern Munchen ini kiprahnya di Liga Champion ini sudah melalang buana ya. Bahkan banyak gelar didapatkan oleh kedua tim ini. Bukan cuma gelar yang didapatkan dari tim ini, namun juga para pemainnya merupakan pemain-pemain profesional yang patut dibicarakan dan patut diperhitungkan dalam kaprah sepak bola di dunia ini. Ya, kalau misalnya kita melihat pertandingan pada tadi malam, banyak pengamat mengatakan ini pertandingan pada malam kemarin atau dini hari tadi ini merupakan sulit untuk diprediksi, karena kedua tim ini memiliki cara bermain yang hampir sama atau memiliki karakteristik yang serupa, yaitu melakukan one to pass passing dan melakukan finishing serta banyak menciptakan gol. Namun, pertandingan tadi malam ini seakan pertandingan yang memalukan untuk salah satu kubu lawan. Siapa? Ya, Barcelona. Saya cukup heran kepada Barcelona, karena di 5 musim terakhir ya, sejak terakhir dia juara di 2014 sampai sekarang dia tidak bisa juara lagi. Bahkan kalah di semifinal, kalah di 8 besar, itu sudah biasa. Kalah di semifinal sama di 8 besar itu udah biasa untuk Barcelona di 5 tahun terakhir ini. Nah, kalau kita melihat pertandingan tadi malam, banyak pengamat mengatakan bahwa ini akan imbang, dalam artian akan siapa yang melakukan blunder paling banyak, dia yang akan mengalami kekalahan, atau partai ini akan berujung pada adu penalti. Namun tidak, partai ini dimenangkan oleh Bayern Munchen. Nah, kalau kita lihat dari skema komposisi pemain yang diterapkan pada pertandingan tadi malam, kita lihat Barcelona tetap dengan menggunakan Lionel Messi sebagai porosnya. Mereka menggunakan posisi 4-3-1-2 dengan attacking midfielder-nya yaitu Arturo Vidal, yang mana di pertandingan sebelumnya Arturo Vidal tidak main melawan Napoli, dan tadi malam itu memainkan perannya sebagai attacking midfielder, sebagai poros, di mana striker di depan mereka ada Luis Suarez dan Lionel Messi, dengan dibantu lini tengah yang notabene cukup kuat ya, seperti Sergio Busquets, Frenkie de Jong, sama Sergio Roberto, yang mana Sergio Roberto ini mampu membantu pertahanan maupun mampu membantu penyerangan dari sisi sayap kanan. Nah, tidak menutup kemungkinan permainan dari Barcelona ini merupakan yang sangat bagus dengan komposisi seperti ini, seperti yang dia tunjukkan di La Liga atau di Liga Spanyol. Kalau kita melihat dari sisi komposisi dari Barcelona, cukup memungkinkan bahwa Barcelona mampu untuk berbicara banyak dalam pertandingan tadi malam. Dengan pengalaman Ter Stegen, Pique di lini bertahanan mereka, ini mampu untuk menangani FC Bayern Munchen. Pada umumnya seperti itu. Kalau kita lihat dari FC Bayern Munchen sendiri, mereka tetap menerapkan 4-2-3-1 dengan komposisi permainan yang sangat cepat yang dimiliki oleh FC Bayern Munchen di lini kanan maupun kiri. Kita sebut saja di lini kiri ada yang namanya Ivan Perisic sama Alphonso Davies. Winger sama wingbacknya mereka itu bagus sekali, memiliki kecepatan, kelincahan, dan finishing yang sangat akurat dari keduanya. Di sisi kanan pun juga demikian, ada namanya Gnabry, dan satunya ada Joshua Kimmich.
Kedua pemain ini juga memiliki kecepatan, kelincahan, dan finishing yang sangat bagus. Sehingga permainan dari Bayern Munchen akan tertata lewat sayap maupun lewat tengah. Jangan lupa tengahnya ada Thomas Muller, ada Goretzka, ada Thiago Alcantara sebagai pengatur antara bertahan sama menyerang. Dengan pertahanan mereka, lini pertahanan mereka ada Alaba, serta ada salah satu back terbaik juga ya, Jeremy Boateng, dengan kiper yang cukup kawakan yaitu Neuer. Nah, dengan komposisi dari Bayern Munchen bisa memainkan dari lini tengah, bisa dari lini sayap maupun dari striker mereka, mengandalkan heading dari umpan-umpan terupas ataupun umpan crossing dari beberapa lini, yaitu striker mereka yang sangat haus gol, Robert Lewandowski. Nah, kalau kita masuk kepada pertandingan, menit pertama sudah dimulai, Bayern Munchen ini mainnya luar biasa teman-teman. Karena pertandingan dari tadi malam Bayern Munchen ini seakan-akan kesetanan. Baru menit keempat saja dia bisa mencetak gol lewat Thomas Muller. Bukan cuma berhenti di situ. Bayern Munchen memberikan hal signifikan bagi penyerangan dari FC Bayern. Namun tidak menutup kemungkinan Barcelona juga ikut andil dalam proses penyerangan. Sesekali mereka menyerang, sesekali mereka dapat peluang, namun dibentangkan oleh Thomas Müller, dan akhirnya peluang pun muncul di menit 20-an, di mana umpan crossing dari umpan crossing David Alaba mampu menghasilkan gol bunuh diri dari Alaba. 1-1. Setelah itu apakah akan berjalan mulus pertandingan atau berjalan seru? Malah lebih hancur lagi buat Barcelona. Di sisa menit golnya Barcelona, maksudnya di sisa menit babak pertama setelah gol dari Barcelona, Bayern Munchen seakan-akan kesetaran. Dia mampu mencetak 3 gol lagi, di mana masing-masing dicetak oleh Ivan Perisic, Thomas Muller, dan satunya lagi melalui Gnabry. Keempat pemain ini mampu mencetakkan gol kurang lebih kira-kira 25 menitan. 25 menitan. Dengan skor 4-1, otomatis saya pikir Barcelona ini kayaknya salah menerapkan pemain. Makanya di babak kedua mungkin ada pergantian pemain, mungkin ada Griezmann masuk, Fatih Unsu masuk. Ternyata benar di babak kedua mereka menerapkan pergantian pemain. Di 5 menit awal mereka juga mengegas, alhasil mampu memperkecil kedudukan lewat Luis Suarez 4-2. Namun Bayern Munchen tetaplah Bayern Munchen yang mana haus gol. Setelah Barcelona mencetak gol lewat Luis Suarez, semua pertahanan kocar-kacir dari Barcelona dibuat oleh Bayern Munchen dengan lini sayap Ivan Perisic, terus Gnabry memberikan umpan, terus masuknya Coutinho juga memberikan suatu kekuatan bagi Bayern Munchen, yang mana dia mampu mencetak 2 gol di penghujung laga dan mampu memberikan asik kepada Robert Lewandowski. Ini menandakan bahwa Barcelona kurang kuat dalam segi bertahan, dan Bayern Munchen sudah tahu titik kelemahan dari Barcelona. Apa itu? Kalau kita lihat 8 gol dari Bayern Munchen, itu 6 diantaranya adalah kesalahan dari lini sisi kiri sisi kanan dari Bayern Munchen. Dari Barcelona, yang otomatis dimanfaatkan oleh sayap kiri dari Bayern Munchen. 6 dari 8 gol Bayern Munchen tercipta dari situ. Menit pertama, Ivan Perisic memberikan umpan kepada lini tengah, yang mana Nelson Semedo di sini menjadi titik lemah dari mereka. Yang gol pertama, Nelson Semedo tidak berani menutup. Gol kedua melewat dari tengah. Gol ketiga, kesalahan dari Sergio Roberto, yang mana tidak mampu untuk ditutup oleh Nelson Semedo karena Nelson Semedo sudah sedikit keluar. Alhasil Ivan Perisic bekerjasama dengan Gnabry mampu mencetakkan gol. Gol ketiga lewat dari sisi kanan. Gol keempat lewat dari sisi kiri juga, yang mana mampu memberikan crossing kepada Gnabry.
kepada Thomas Muller ini menandakan bahwa pertahanan dari sisi kiri di Barcelona ini sedikit amburadul. Sisi kanan Barcelona ini sedikit amburadul yang mana mampu dimanfaatkan oleh Bayern Munchen. Di babak kedua pun demikian. Semua gol berasal dari sisi kiri. Mulai dari gol Coutinho, 2 gol itu dari sisi kiri. Terus golnya Robert Lewandowski semuanya dari sisi. Coutinho memberikan crossing dari sisi kiri. Gol Coutinho juga diberikan dari sisi kiri, umpan sisi. Ini yang menjadi pertanyaan adalah kenapa di saat penyerangan Bayern Munchen seorang Nelson Semedo itu tidak ada untuk mengcover lini kanan pertahanan dari Barcelona. Sering mungkin kalau kita lihat di pertandingan tadi malam itu kosong melompong dari sisi kanan Barcelona. Sangat dimanfaatkan betul oleh Bayern Munchen sehingga Bayern Munchen mampu merpesta gol menjadi 8-2. Menurut saya pemain paling buruk untuk pertandingan tadi malam yaitu Nelson Semedo. Selamat untuk Bayern Munchen dan semoga pertandingan ini memicu pertandingan nanti 8 besar terakhir yaitu Manchester City lawan Lyon, dan mungkin hal yang menjadi menarik ketika Manchester City akan menang dan akan melawan Bayern Munchen di semifinal. Mungkin itu aja dulu bicara bola pada kesempatan kali ini. See you guys.